Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sungguh baik. Siapa yang dijamah Tuhan pagi ini? Siapa yang dilawat Tuhan pagi ini? Siapa yang merasakan cintanya Tuhan pagi ini? Amin. Ya. Pagi ini mari siapkan hati, harapkan Tuhan, nantikan Tuhan. Tuhan masih mau bekerja, Tuhan masih mau bergerak. Ada begitu banyak berkat Tuhan yang mau Tuhan bagikan buat kita, biar kita boleh menangkap apa yang jadi isi hati Tuhan. Itu boleh jadi bekal buat kita menjalani tahun 2022, bahkan sepanjang tahun, bahkan seumur hidup kita. Karena satu sentuhan yang dari Tuhan itu mengubah hidup kita selamanya. Amin. Paulus ketemu Tuhan sekali saja, seluruh hidupnya diubah dari seorang yang suka menyiksa anak-anak Tuhan. Dia menjadi berubah jadi cinta sama Tuhan sungguh-sungguh. Dia berubah sepenuhnya ketika dia ketemu Tuhan Yesus. Dan dia memilih mati buat Tuhan. Pagi ini satu perjumpaan dengan Tuhan akan mengubah hidup kita semuanya. Pagi ini saya mau sampaikan firman Tuhan sedikit dalam 2 Samuel pasal yang ke-6. Kita buka sama-sama dari 2 Samuel pasal yang ke-6. Ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Persiapkan Alkitab saudara, persiapkan catatan. Jangan sampai firman apapun yang kita dengar, yang kita dapat itu terbuang sia-sia. Karena setan itu suka mencuri firman Tuhan. Firman adalah senjata buat kita semua untuk menjalani hidup, menghadapi persoalan, pergumulan. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika saudara dapat sebuah firman dan itu jadi rema dalam hidupmu, engkau pegang kuat-kuat, engkau catat, engkau tulis, dan jangan pernah itu engkau lupakan. Karena kadang saudara, yang namanya firman cuma satu, tapi itu berbicara kuat dalam hidupmu, itu bisa mengubah nasib saudara dan saya, dan itu bisa membuat hidup saudara dan saya diubahkan. Dari orang yang biasa-biasa, dari orang yang tidak dianggap orang lain, dari orang yang latar belakangnya buruk sekalipun. Tapi karena firman yang berkata, firman adalah kehidupan, firman yang dari Tuhan sendiri, itu mengubah nasib satu orang. Dan dari satu firman itu juga bisa mengubah nasib satu bangsa. 2 Samuel pasal 6 dari ayat yang ke-10 sampai 12. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Pagi ini saya ingin sampaikan, kita butuh Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Dia pencipta segala yang ada, dia pencipta hidup saudara dan saya. Tahun 2022, tahun paradigma yang baru. Saya sempat dengar khotbah Pak Niko, ada satu ayat yang berkata di dalam Yeremia 17, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Betul? Ada yang sudah mendengar firman beliau? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, saya ingin melandasi, confirm dengan apa yang beliau sampaikan. Kita membutuhkan Tuhan dalam tahun ini lebih dari apapun. Dikatakan di situ, sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan. Di zaman dulu yang namanya tabut Tuhan itu adalah lambang hadirat Tuhan. Dikatakan tabut Tuhan itu hanya 3 bulan tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Siapa yang pengen tahun 2022 diberkati? Semua pengen diberkati. Usahamu diberkati Tuhan. Pekerjaanmu diberkati Tuhan. Engkau menjadi excellent dalam semuanya. Kita butuh Tuhan. Saya ingin cerita sedikit, kenapa Obed-Edom ini begitu spesial di mata Tuhan.
Apa yang membuat Tuhan berkenan kepada Obed-Edom? Dan pagi ini kita belajar apa yang membuat Tuhan berkenan buat saudara dan saya. Kita butuh belajar. Pada zaman dahulu di perjanjian lama, kehadiran Tuhan itu selalu dilambangkan dengan tabut perjanjian. Dan tabut itu selalu menyertai kemanapun orang Israel ada. Tabut ini mulai dibentuk dari zamannya Musa dan sampai di zamannya di 2 Samuel, zaman di mana raja-raja memerintah. Tapi tidak selalu yang namanya ketika tabut Tuhan itu ada, segala sesuatunya baik. Nah, saya ingin bawa kita buka di dalam 1 Samuel pasal yang ke-6. 1 Samuel pasal yang ke-6. 1 Samuel pasal yang ke-7. 1 Samuel pasal yang ke-7. Sejak saat ayat yang kedua, sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Dan kita juga buka lagi di dalam 2 Samuel. 2 Samuel pasal yang ke-6. Sebelum dari ayat yang ke-10, kita baca saja dari ayat yang pertama. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Mereka naikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit itu. Lalu Usa dan Ahio anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Ayat 7, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya, maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Nah, ada 3 orang di dalam cerita tentang tabut Tuhan. Yang pertama Kiryat Yearim yang ada di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7. Kemudian orang yang kedua adalah Usa, dan orang yang ketiga adalah Obed-Edom. Ada 3 orang di dalam cerita ini, tetapi hanya satu yang hidupnya sangat-sangat berubah. Ada Kiryat Yearim, ada Usa, dan ada Obed-Edom. Pada waktu itu, ketika orang Israel sudah keluar dari tanah Kanaan, sudah keluar dari Mesir dan mereka sudah tinggal di tanah Kanaan, mereka jatuh bangun. Tapi tabut Tuhan itu dari sejak zaman Musa ketika keluar dari Mesir sampai ke Kanaan, tabut Tuhan itu selalu ada. Tapi pada zaman itu, setelah pada zaman hakim-hakim, tabut Tuhan ini seperti kehilangan suaranya. Seperti tidak ada dampaknya sama sekali. Dan kok saudara lihat di dalam 1 Samuel pasal 7 di Kiryat Yearim selama 20 tahun. Selama 20 tahun, kalau dipikir di tanah Israel, di Kiryat Yearim ada tabut Tuhan. Tetapi kenapa tidak ada berkat Tuhan di situ? Dan banyak kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa jadi ke gereja. Kita sekian tahun ikut Tuhan. Kita sekian tahun ikut Tuhan, tapi seperti seolah-olah kenapa tidak ada yang terjadi dalam hidup kita. Sedangkan di sini ada orang yang kedua, orang yang bernama Usa. Dia dari orang Kiryat Yearim dan dia adalah seorang keturunan Abinadab. Dia orang suku Lewi. Dia ikut mengangkut tabut Tuhan dari Kiryat Yearim karena waktu itu Raja Daud ingin memindahkan tabut dari Kiryat Yearim ke kota Yerusalem, ke tempat seharusnya tabut itu ada. Karena Daud pengen supaya tabut itu ada di Yerusalem, tempat Tuhan bersemayam. Ketika dalam perjalanan, tabut itu dibawa keluar dari Kiryat Yearim di tengah jalan. Tabut ini, lembu-lembu itu tergelincir dan tabut ini mau jatuh.
Dan orang bernama Usa, dia mengulurkan tangannya, ini orang Lewi loh. Dia mengulurkan tangannya, tapi ketika dia nyentuh tabut Tuhan, dia mati. Pelajaran apa yang mau kita dapat dari sini? Ada orang bernama Kiryat Yearim, sudah lama ada Tuhan di situ, ada tabut Tuhan, tapi tidak terjadi apa-apa. Sedangkan orang yang kedua, orang bernama Usa, seorang imam, harusnya dia mendapat privilege, kehormatan, mengangkat tabut Tuhan. Tapi ketika tabut itu terjadi, dia mau mengulurkan tangannya menolong supaya tabut itu jatuh, tapi Tuhan malah murka. Apa yang kita mau belajar di sini? Ternyata ada hal-hal yang Tuhan tidak suka. Kita sebagai anak Tuhan, bisa jadi kita sudah ikut Tuhan sekian lama, tidak terjadi apa-apa. Kita mau belajar. Seorang bernama Kiryat Yearim di 1 Samuel 7. Kita buka kembali di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. 20 tahun. 20 tahun, tapi tidak terjadi berkat Tuhan. Tidak terjadi apa-apa. Dan sampai di satu titik orang Israel mengeluh kepada Tuhan. Di ayat 3. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadalah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kalau kita lihat, ketika Samuel berbicara kepada mereka, baru kita ngerti kenapa selama 20 tahun tidak terjadi apa-apa. Di ayat 3 dikatakan, orang Israel ternyata belum segenap hati menyembah Tuhan. Kenapa bisa demikian? Samuel berkata, jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret. Berarti walaupun orang Israel bilang, oh iya aku nyembah Tuhan. Sama dengan kita anak-anak Tuhan, oh iya aku ke gereja, aku orang Kristen. Tapi hatinya bercabang. Tuhan iya, penyembahan berhala juga tetap jalan. Itu membuat Tuhan tidak senang. Kenapa Tuhan gak senang dengan orang Kiryat Yearim? Mereka menyembah dua. Yang pertama menyembah Baal. Dan yang kedua mereka menyembah Asitoret. Baal itu apa? Baal itu berhala. Kenapa berulang kali orang Israel jatuh kepada Baal? Karena Baal adalah dewa kemakmuran. Orang-orang berpikir waktu itu kalau mereka nyembah Baal mereka akan selalu terpenuhi hidupnya. Padahal mereka sudah diselamatkan Tuhan, mereka sudah dikeluarkan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Tapi selama 20 tahun Tuhan tidak bisa kerja apa-apa karena hati mereka bercabang. Tuhan iya, nyembah berhala juga iya. Tuhan iya, Baal iya. Dan Asitoret ini berbicara mengenai apa? Asitoret itu adalah dewi kesuburan, asmara, percintaan, dan di situ isinya apa? Percabulan. Jadi hari-hari ini bahkan tahun 2022, ketika saya berdoa, Tuhan apa yang mau Engkau sampaikan? 2022 jangan adanya pencampuran saudara. Hidupmu kalau ikut Tuhan 100% harus ikut Tuhan. Engkau harus memiliki hidup yang murni. Kalau engkau mau ada berkat Tuhan dalam usaha, pekerjaan, bisnis, rumah tanggamu, pekerjaan, pelayananmu, engkau harus menjauhkan semua berhala dan engkau harus menjauhkan semua yang najis dan cemar. Bahkan ketika kita melayani Tuhan, jangan pernah engkau cemarkan hidupmu dengan yang orang lain tidak lihat. Engkau bisa melayani Tuhan di gereja, engkau bisa datang ke gereja, hari Minggu semua baik-baik saja. Tetapi ketika engkau pulang ke rumah, engkau buka-buka sesuatu yang Tuhan tidak suka. Jangan cemarkan hidupmu di tahun 2022. Jangan cemari hidupmu dengan yang kotor. Karena Tuhan tidak akan bisa memberkati.
Kalau engkau mau diberkati Tuhan, wadahmu harus disiapkan. Dan yang pasti, yang pertama, Tuhan harus bisa ada bersama saudara dan saya. Kalau engkau tidak bersama Tuhan tahun 2022 ini, maka segala sesuatunya ketika setan merancangkan yang buruk, kita akan dihabisi. Kegelapan di luar sana itu semakin gelap. Tapi kita anak-anak Tuhan harus tetap bertahan. Oleh karena itu 2022 dari Kiryat Yearim. Kenapa 20 tahun Tuhan tidak bisa kerja apa-apa? Karena mereka mendua hati. Karena mereka menyembah berhala, mereka mencari kemakmuran, mereka mencari kesenangan. Walaupun sejatinya mereka beribadah kepada Tuhan, tapi hatinya bercabang. Nah, saya berdoa hari-hari ini, jangan ada hati yang bercabang. Amin. Jangan ada hati yang bercabang. Karena Tuhan mau memberkati. Yang kedua, orang yang kedua, Usa. Kenapa Usa mati? Padahal kalau dibilang dia imam Tuhan. Dia tinggal dekat dengan tabut. Dan dia ngurusi tabut. Tapi kenapa dalam 20 tahun di Kiryat Yearim tidak terjadi apa-apa? Saat keluar dari Kiryat Yearim ke Yerusalem, Usa cuma mau tolong. Kalau dipikir kan baik kan. Mau nolong. Dia sentuh. Dan kalau kita lihat yang namanya tabut Tuhan itu adalah berbicara tentang kekudusannya Tuhan. Yang kudus tidak bisa bersatu dengan yang kotor. Yang kudus tidak bisa bersatu dengan yang kotor. Padahal kalau saudara pernah membaca di dalam kitab Imamat, yang namanya imam besar, yang boleh menghadap tabut itu siapa? Imam besar, betul? Dan ketika imam besar menghadap Tuhan, mau masuk ke dalam ruang Maha Kudus, segala macam hal dikerjakan, ada korban yang dipersembahkan, ada darah yang tercurah, harus dikuduskan semuanya, baru imam boleh masuk. Tetapi dalam perjalanan kalau saudara baca di 1 Samuel, di 2 Samuel, saat tabut itu dipindah dari Kiryat Yearim ke Yerusalem, adakah korban yang diletakkan? Sama sekali tidak ada. Usa di situ, walaupun dia seorang imam, dia seling berhadapan dengan tabut Tuhan, tapi menjadi biasa. Dan hal ini membuat kita tidak bisa menghormati Tuhan. Usa yang berulang kali ada di hadapan Tuhan, di depan tabut, karena dia terlalu sering, oh ya tabut Tuhan. Dia lupa bahwa yang kudus tidak bisa bersentuhan dengan yang kotor. Tahun ini, jangan engkau mendua hati, dan kemudian jangan engkau menjadi biasa dengan Tuhan. Jangan ketika kita datang ke ibadah, kita biasa-biasa, oh ya udah hari Minggu aku ke gereja. Saat kita berdoa biasa. Tahun ini perbaiki mezbah saudara. Perbaiki mezbah saudara. Karena Tuhan mau curahkan banyak hal. Tapi engkau kalau tidak pernah membereskan mezbahmu, kau tidak pernah membereskan hidupmu. Tuhan tidak bisa kerja. Dan akan ada begitu banyak hal yang membelenggu saudara dan saya. Itu jadi masalah karena kita enggak mau membereskan. Kiryat Yearim, mereka enggak mendapatkan berkat Tuhan karena mereka mendua hati, mereka menyembah berhala. Kemudian orang yang bernama Usa, dia bermain-main dengan hadirat Tuhan. Dia bermain-main dengan Tuhan, segala sesuatu menjadi biasa. Dia lupa bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang kudus. Dia sentuh tabut. Walaupun dia seorang Lewi, tetap Tuhan sambar. Jangan pernah kita bermain-main dengan Tuhan. Amin. Nah, sekarang saya mau ajak kita belajar seorang bernama Obed-Edom. Kenapa orang bernama Obed-Edom ini diberkati Tuhan luar biasa? Dikatakan di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6 tadi, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi
rumahnya. Diberitahukan kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Ada beberapa hal yang kita harus belajar kenapa Obed-Edom hanya 3 bulan. Hanya 3 bulan. Dia diberkati. Yang pertama, Obed-Edom itu orang yang takut akan Tuhan. Amin. Katakan sama-sama takut akan Tuhan. Tahun ini kalau saudara mau masuk dalam mujizat supranatural, engkau harus hidup dalam takut akan Tuhan. Tahun 2022, bahkan ke depan sampai engkau dipanggil pulang sama Tuhan, engkau harus senantiasa hidup dalam takut akan Tuhan. Amin. Apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu gimana? Tadi kita belajar Kiryat Yearim, walaupun Kiryat Yearim dan Usa mereka orang-orang yang tahu takut Tuhan, mereka orang yang beribadah kepada Tuhan, tapi tidak terjadi apa-apa dalam hidupnya. Dan ketika mereka bermain-main dengan Tuhan, Usa mati. Obed-Edom seorang yang takut akan Tuhan. Kalau kita berbicara kita takut akan Tuhan, kita harus memiliki rasa takut akan Tuhan yang sungguh-sungguh. Takut akan Tuhan yang murni dan hormat kepada Tuhan yang sungguh-sungguh. Ketika saudara datang ke rumah Tuhan, apa yang saudara persiapkan? Bagaimana cara kita menyembah Tuhan hari-hari ini? Bagaimana cara kita melayani Tuhan? Adakah kita datang ke rumah Tuhan itu cuma biasa-biasa atau kita menanti-nantikan Tuhan? Ketika kita menyembah Tuhan, adakah pikiran kita melayang-layang? Ketika saudara di gereja dalam ibadah, apa yang saudara kerjakan? Buka HP. Covid ini membuat segala sesuatunya menjadi biasa. 2 tahun yang lalu dan kita ini sudah mulai belajar normal lagi. Selama 2 tahun kita ibadah online dan lain sebagainya. Memang betul Tuhan bisa pakai segala macam cara. Tapi ketika kita sedang ibadah, baik itu online maupun tidak, maupun offline, apa yang kita lakukan? Sembari kita ibadah, apakah kita fokus sungguh-sungguh ibadah, fokus sungguh-sungguh nyembah Tuhan, atau saudara buka-buka Instagram, atau saudara buka-buka Facebook? Jangan ada yang namanya pencampuran. Ketika engkau datang ke Tuhan, hormati Tuhan. Hormati sungguh-sungguh. Kita ini menyembah raja segala raja. Kita datang ke sebuah upacara kenegaraan. Kita pasti mempersiapkan yang terbaik. Pakai batik, pakai celana panjang, pakai sepatu. Mandi dulu, persiapkan semua. Kita mau ketemu orang yang dihormati. Kita mempersiapkan semuanya. Saat kita datang ke Tuhan, apa yang kita lakukan? Atau kita datang cuma sekedar saat kita ketemu dengan orang yang kita cintai, gak usah jauh-jauh. Saat seseorang muda berpacaran, ketika mau bertemu dengan orang yang dia sayangi, bagaimana cara dia berdandan? Pasti mandi dulu, betul? Sikat gigi dulu, betul? Kalau gak sikat gigi, kira-kira diterima apa ditolak? Bau sedikit aja sudah rasanya udah. Demikian juga ketika kita datang ke Tuhan, bagaimana kita mempersiapkan segala sesuatunya. Entah itu ke gereja, entah itu kita berdoa, entah kita menyembah Tuhan. Dan ini yang paling sering kita lupakan. Siapa di antara Bapak Ibu yang pernah selesai baca firman Alkitab? Ada? Ada? Tahun ini berubah saudara. Kalau engkau mau mengalami Tuhan betul-betul berubah. Engkau mau diberkati tapi engkau tidak pernah baca firman. Tuhan itu kalau mau memberkati gampang sekali. Tapi yang Tuhan mau adalah apa? Ini ya kalau diberkati sekarang dengan banyak. Ujungnya apa? Habis itu pergi ke tempat-tempat yang Tuhan tidak suka. Binasa. Kenapa anak Tuhan diprosesnya lebih berat dari orang dunia? Kalau kita lihat orang dunia, ngelakuin ini tiba-tiba langsung kaya, langsung sukses, ngerjain ini. Karena Tuhan yang penting adalah keselamatan jiwa saudara dan saya. Saudara punya apapun dalam dunia ini, tapi kalau jiwamu binasa, semua yang engkau miliki dalam dunia ini tidak ada artinya.
Bukan berarti Tuhan tidak memberkati. Tuhan sangat suka memberkati anak-anaknya. Tuhan sangat rindu memberkati saudara dan saya. Tapi Tuhan lebih terpenting kepengen beresin wadah yang ada dalam hidup kita ini. Oleh karena itu Obed-Edom, kenapa dia bisa diberkati Tuhan? Karena dia takut akan Tuhan sungguh-sungguh. Dia tidak kerjakan apa yang Kiryat Yearim lakukan. Dia tidak bercabang. Dia tidak mendua hati. Kiryat Yearim menyembah Asitoret, menyembah Baal. Dan sebenarnya Obed-Edom begitu dia terima tabut Tuhan. Yang dia terima, yang dia rasakan pertama kali saya yakin adalah itu takut. Kenapa? Belum lama tabut itu dipindahkan dan tiba-tiba seorang bernama Usa mati. Kira-kira kalau saudara mendengar Usa habis disambar Tuhan. Dan tiba-tiba tabut itu dibawa ke hadapan saudara. Barusan ada yang mati, tabut dibawa ke saudara. Ini tabut, tolong diopeni. Berani enggak saudara terima? Padahal baru aja ada yang mati. Obed-Edom tahu, kalau dia main-main sama Tuhan, salah satu aja, pasti dia mati. Pasti mati. Jadi, tahun ini, bersihkan hidupmu. Bersihkan hidup saudara dan saya. Takut akan Tuhan sungguh-sungguh. Datang ke Tuhan dengan hati yang haus, lapar. Nantikan Tuhan. Bahkan saudara harus bersekutu dengan firman setiap hari. Bahkan bila perlu, kalau saudara punya hal-hal yang sampai hari ini itu masih engkau pegang. Mungkin itu sesuatu, entah itu jimat, entah itu kesenangan, entah itu sesuatu yang mengikat hidup engkau, itu film. Yang membuat engkau tidak bisa baca firman. Engkau lebih suka pada hal-hal yang menyenangkan dagingmu daripada firman Tuhan. Tuhan tidak bisa kerja banyak. Contoh ekstrimnya, Usa mati. Terus kemudian yang kedua, kenapa Obed-Edom diberkati Tuhan? Yang kedua, hidup yang transparan. Obed-Edom adalah orang yang hidupnya transparan. Buka di dalam Mazmur 15. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud, Tuhan siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Ketika manusia Tuhan tempatkan di Taman Eden pertama kali, kalau kita baca dalam firman Tuhan, mereka keduanya Adam dan Hawa mereka telanjang, tapi tidak merasa malu, betul? Karena mereka hidup di dalam hadirat Tuhan dan mereka tinggal di dalam glory, kemuliaan Tuhan. Tapi Tuhan sudah berpesan kepada mereka, ketika engkau makan buah pengetahuan pohon yang baik dan buruk, begitu engkau melakukannya, begitu engkau makan, engkau mati. Dan begitu mereka makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, maka terbukalah mata keduanya dan mereka melihat diri mereka telanjang. Dan kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka mengambil daun dan menutupi. Saat Adam dan Hawa pertama kali bersekutu sama Tuhan, semua transparan, semua terbuka. Mereka menikmati fellowship yang luar biasa dengan Tuhan. Dan Tuhan memberkati dengan sangat luar biasa. Tapi begitu mereka jatuh dalam dosa, mereka selalu berusaha tutupi ketelanjangan malu mereka. Bukan berarti ketika kita saat nanti keluar, kita buka-bukaan, bukan begitu. Orang yang hidupnya bersih, tidak ada yang ditutupi. Orang yang hidupnya lurus, yang transparan, tidak ada yang membuat dia takut. Kalau saudara
Di tempat-tempat tertentu, engkau mojok, engkau suka yang gelap-gelap. Engkau pasti takut ketahuan, betul? Engkau buka sesuatu yang tidak baik, engkau pasti takut kalau ketahuan orang lain. Bersihkan hidupmu. Tahun 2022, hidup yang transparan. Di Mazmur 15 dikatakan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu, siapa yang boleh diam dalam gunungmu yang kudus. Dia yang berlaku tidak bercela. Minta kekuatan Tuhan, bisa. Bisa, asal kita mau. Melakukan apa yang adil, jangan berbuat curang. Mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Jangan ada dusta, saudara. Ketika saudara berjanji akan sesuatu dan engkau tidak yakin engkau bisa menepati, jangan janji-janji. Jangan janji-janji. Entah itu kepada pasangan, entah itu kepada anak, kepada orang tua, kepada temanmu. Kalau engkau tidak yakin itu bisa kau tepati, jangan janji-janji. Bersihkan tahun ini. Tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Tidak berbuat jahat terhadap temannya. Tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Yang memandang hina orang yang tersingkir. Punya belas kasihan. Tahun 2022, Tuhan ingin menyatakan kekudusannya buat saudara dan saya. Betul, tahun paradigma yang baru. Tapi saya ingin melandasi dengan satu hal. Jaga hidup baik-baik. Jaga kekudusan. Tuhan mau curahkan banyak. Dari Pak Niko itu Tuhan mau curahkan banyak. Tapi kalau kita tidak siapkan wadah, bagaimana Tuhan bisa bekerja? Obed-Edom hidup dalam takut akan Tuhan. Hidup yang transparan. Di dalam dan di luar gereja harus sama. Ketika engkau keluar dari tempat ini, semua yang tidak baik, kasih Pak Kartomius, biar dibakar semuanya. Amin Pak. Biar semua yang tidak baik dibersihkan. Biar api Tuhan membersihkan semuanya. Amin. Siapa yang mau? Sepakat ya? Semua yang tidak baik singkirkan. Jimat-jimat apapun itu. Semua yang najis, semua yang kotor datang ke Pak Gembala. Pak, saya mau hidup bersih. Saya mau hidup transparan. Saya mau sungguh-sungguh ke Tuhan. Biar nanti didoakan. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati semua. Tuhan juga ingatkan. Banyak kali ketika kita dikecewakan sama orang. Reaksi yang muncul adalah kita ngerasani orang tersebut, betul? Ketika kita tidak puas akan satu hal, kita cenderung gosip. Bahkan kadang-kadang hamba Tuhan pun digosip. Jujur apa jujur? Tahun ini saudara, daripada engkau gosip, daripada engkau ngomongkan yang buruk, banyaklah engkau berdoa. Banyaklah engkau memperkatakan firman. Jangan gosipin tetanggamu. Jangan gosipin gembalamu. Jangan gosipin hamba Tuhan yang lain. Bersihkan mulut saudara dan saya. Bahkan ada satu lagi. Jangan engkau iri kepada orang lain yang lebih diberkati dengan engkau. Ini susah. Ketika saudara melihat saudara sedang berkekurangan, saudara sedang ada masalah, saudara sedang diproses Tuhan, dan engkau lihat temanmu diberkati, baru beli HP baru, baru beli motor baru, baru beli kendaraan baru, lagi bangun rumah, hatimu panas. Jangan. Saya mau katakan jangan. Hiduplah apa adanya sama Tuhan. Tuhan yang berperkara pribadi lepas pribadi. Dan yang namanya keselamatan ya, itu tidak ngikut iman Bapak Gembala, tidak ikut-ngikut iman orang tua. Keselamatan itu sendiri-sendiri. Dan yang menentukan destiny saudara dan saya adalah diri kita sendiri. Ketika engkau melihat, wah ini kok kelihatannya. Maka dari itu saudara, kalau Tuhan katakan buang semua yang cemar, najis, kotor.
Kalau saudara terlalu banyak lihat YouTube, Instagram, dan saudara pikirannya ke sana, dan kemudian saudara mulai pressure pasanganmu, orang tuamu, anakmu untuk menjadi sama seperti mereka yang ada di media sosial. Maka salah satu penawar yang terkuat adalah apa? Matikan internetmu dan buang semuanya. Itu mencemari. Karena dari situ engkau tidak bisa tahu apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Saudara tahun ini harus dengar Tuhan. Sejelas-jelasnya Tuhan berbicara. Biar Tuhan ngomong apa, kerjakan. Obed-Edom orang yang transparan. Orang yang takut akan Tuhan sungguh-sungguh. Dia tidak peduli orang lain ngomong apa. Karena ketika dia sedang berhadapan dengan hadirat Tuhan, kalau sampai dia salah, dia pasti mati. Orang mau ngomong, oh Obed-Edom nih lihat nih Usa udah mati bentar lagi. Coba dilihat berapa lama Obed-Edom bertahan, berapa lama lagi dia mati. Orang di sekeliling bilang, mati nih, besok mati nih, besok mati. Kapan ini mati? Yang ditunggu matinya. Tapi Obed-Edom tahu, ini kalau aku sampai salah jalan, sampai aku salah ucap, sampai salah bertindak, aku pasti mati. Dan dia hanya pandang Tuhan. Dia kejar Tuhan. Dia bersihkan hidupnya. Kunci yang ketiga, kenapa Obed-Edom diberkati? Kata Obed itu adalah artinya hamba. Obed-Edom. Edom itu sebenarnya apa? Edom itu Esau. Esau itu mengikuti kedagingan. Kalau dipikir namanya Obed-Edom, budak dari kedagingan. Budak dari dosa. Tapi kenapa orang bernama Obed-Edom diubahkan sama Tuhan? Dan dia menjadi sangat diberkati. Dia menyadari begitu dia ketemu Tuhan, semuanya harus berubah, hidupnya berubah. Dan ketika dia ketemu Tuhan sekali, Obed-Edom, tak kasih tabut. Daud bilang, tak kasih tabut, kamu yang kerjakan, kamu yang rawat. Dalam hatinya dia, kapanpun aku bisa mati, tapi begitu aku ketemu Tuhan, sungguh-sungguh, aku akan sungguh-sungguh. Dan Obed-Edom, begitu dia ketemu Tuhan, seluruh hidupnya berubah. Dari yang namanya budak kedagingan, dia berubah menjadi seorang penyembah Tuhan. Kita buka di dalam 1 Tawarik 15 ayat 18. Menjadi hamba. Begitu dia ketemu Tuhan yang dia kerjakan, dia menjadi seorang pemuji dan penyembah Tuhan. 1 Tawarik 15 ayat 18. Dan bersama-sama mereka itu saudara-saudara mereka dari tingkat kedua, Sakaria, Yaasiel, Semiramot, Yehiel, Uni, Elia, Benaya, Maaseah, Matika, Elifele, Miknea, dan Obed-Edom serta Yeiel para penunggu pintu gerbang. Dikatakan di dalam ayat 21, sedang Matika, Elifele, Miknea, Obed-Edom, Yeiel, dan Asaria harus memainkan kecapi yang 8 nada lebih rendah tingkatannya untuk mengiringi nyanyian. Yang pertama, dia menjadi seorang penyembah. Begitu dia ketemu Tuhan, dia mengubah hidupnya, dia menjadi seorang penyembah. Dan kemudian ayat 24. Dan sebanya Yosafat, Netael, Amasai, Sakaria, Benaya, dan Eliezer, yakni imam-imam itu meniup nafiri di hadapan tabut Allah, sedang Obed-Edom dan Yehia adalah penunggu pintu pada tabut itu. Dia menjadi pemain kecapi ketika tabut Tuhan. Jadi begini, ketika dia terima tabut, dia merawat, dia menyembah Tuhan, dia menjadi seorang pemuji penyembah. Dia memastikan tabut itu selalu dalam keadaan baik. Dan Tuhan memberkati dalam waktu 3 bulan. Ketika tabut ini dipindah, Daud melihat, oh Obed-Edom diberkati, berarti Tuhan sudah tidak murka. Tuhan sudah senang, dipindah. Obed-Edom itu merasa ada yang hilang. Loh, 3 bulan tabut ini di rumahku, dan semuanya diberkati. Tapi bagaimanapun juga, dia pasti lebih memilih tabut itu dipindah ke Yerusalem supaya seluruh bangsa diberkati. Tapi dia merasa, loh ini aku kan kehilangan sesuatu. Saudara, yang paling mengerikan dalam hidup ini adalah apa? Ketika Tuhan meninggalkan saudara dan saya.
itu yang paling mengerikan. Pasti dengan mudah kerasukan setan, dimasuki roh jahat. Saudara ingat ceritanya Saul, begitu Tuhan undur dari hidupnya, tiba-tiba dengan mudah setan itu masuk. Obed-Edom tahu, kalau aku kehilangan Tuhan, kehilangan hadirat Tuhan, gimana nasib keluargaku? Mungkin dalam 3 bulan semuanya diberkati, dia baru punya ternak yang banyak, keluarganya diberkati, semuanya berjalan baik. Tabut mau diambil, tunggu, aku gak mau kehilangan tabut, aku gak mau kehilangan Tuhan. Dia kejar, pokoknya dimanapun tabut itu ada, aku harus ada di sana. Dia memilih pertama menjadi pemuji penyembah, pemain kecapi. Dalam perjalanan dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem, dia menjadi pemain kecapi. Dimanapun tabut itu ada, dia kejar. Kemudian saat sudah sampai di Yerusalem, tabut sudah masuk ke rumah Tuhan. Dia tidak mau matanya kehilangan pandangannya terhadap tabut. Dia mau tahu, tabut ada di sini. Dia milih jadi apa? Penunggu pintu gerbang. Di dalam 1 Tawarik 16. Juga Obed-Edom dan saudara-saudara sepuaknya yang 68 orang itu. Obed-Edom bin Yedutun dan Hosa adalah penunggu-penunggu pintu gerbang. Ini orang yang sudah ngerti. Kalau sampai dia kehilangan Tuhan, maka semuanya finish. Dia kejar Tuhan. Maka dari itu hari-hari ini saudara, ketika saudara melayani Tuhan, tidak peduli pelayanan apapun, Tuhan itu melihat hati saudara dan saya. Jangan engkau pikir, oh yang berdiri di mimbar ini lebih layak dibandingkan yang jadi pekerjaan yang di belakang layar. Tidak. Obed-Edom tahu, yang penting aku dekat sama Tuhan, yang penting aku melayani Tuhan. Jadi entah saudara sebagai seorang usher, sebagai seorang soundman, seorang pemuji penyembah, saudara pengkhotbah, saudara pemain musik, siapapun itu Tuhan lihat hati saudara dan saya. Kerjakan sungguh-sungguh. Tuhan tidak pernah menganggap, oh yang ini lebih penting, yang ini. Pernah ada suatu cerita, ada seorang hamba Tuhan. Waktu itu dia dibawa ke surga. Dia ditunjukin sama Tuhan. Dia pikir, dia seorang hamba Tuhan yang besar, dia punya gereja yang besar, dia pikir dengan pelayanannya dia mempertobatkan banyak jiwa. Dia di sana akan mendapat tempat yang terhormat. Dia datang ke satu tingkat dan kemudian dia, wah di sini bagus semua dan lain sebagainya. Dan dia lihat, wah, loh, dia tanya sama orang, ini tingkat berapa? Tingkat 1. Dan tiba-tiba dia ketemu almarhum seorang nenek-nenek tua. Nenek ini beberapa tahun yang lalu sudah meninggal dan dia ingat, loh ini dulu jemaatku. Ini dulu jemaatku dan dia tanya, loh nenek kamu mau kemana? Saya mau ke sana. Dan ternyata nenek ini menduduki tingkatan yang beberapa tingkat lebih tinggi dari dia. Kemudian dia protes, dia tanya malaikat yang bawa dia ke sana. Loh malaikat, kenapa dia lebih tinggi posisinya dari saya? Padahal saya kan gembalanya, kenapa saya malah di tingkat 1, dia di tingkat yang lebih tinggi. Terus malaikat bilang, kamu bisa kesini aja itu anugerah. Sedangkan nenek yang 1 ini, tidak ada orang yang tahu. Tapi setiap hari, setiap jam, setiap malam, dia selalu mendoakan kamu dan mendoakan pelayananmu. Dan di situ dia kaget. Dia pulang, dia nangis. Dia sadar, saudara bisa melayani dalam bentuk apapun, dalam kedudukan apapun. Tapi kalau hatimu dan mulai menganggap segala sesuatunya biasa dan menganggap pelayanan itu bukan kehormatan, hatimu tidak melekat ke Tuhan lagi. Mari hari-hari ini bertobat. Engkau sebagai penari, engkau sebagai tim musik, pemain musik WL, semua. Tuhan lihat kesungguhan hati saudara.
Tuhan mau memberkati dan Tuhan mau pakai. Obed-Edom tidak pernah mau jauh dari Tuhan. Dia selalu dekat, tabut Tuhan di mana dia kejar. Posisi apa yang kosong, langsung dia masuki. Posisi apapun yang kosong dalam pelayanan, mungkin posisi yang tidak enak, masuk, layani Tuhan. Asal Tuhan disenangkan, saudara akan lihat hidupmu akan diubahkan tahun ini. Hidupmu akan diubahkan Tuhan. Ini tahun yang baru. Ini masih awal, masih bulan Januari. Tuhan masih bisa kerjakan banyak hal. Dan yang keempat, kenapa Obed-Edom diberkati? Dia membawa seluruh dan seisi keluarganya dalam takut akan Tuhan. Obed-Edom cuma 3 bulan diberkati. Dan kalau saudara baca di dalam 1 Tawarik 26, Tuhan memberkati dia dengan berapa anak saudara? 8. Jadi berkat Tuhan. Yang pertama, berkat yang diterima Obed-Edom, Tuhan memberkati semua yang dikerjakan, semuanya berhasil. Semua yang mati jadi hidup lagi. Kalau saudara ada Tuhan dalam hidupmu, semua yang mati akan hidup lagi. Dan kemudian Tuhan memberkati Obed-Edom dengan berkat anak cucu. Anaknya 8. Nama Obed-Edom bukan nama yang baik, tapi nama anak-anaknya 8 itu namanya baik-baik semua. Dan yang ketiga, berkat yang diterima Obed-Edom, dia dipercaya menjadi penjaga gudang perlengkapan. Buka di dalam 2 Tawarik 25 ayat 24. 2 Tawarik 25 ayat 24. Ini keadaan orang Israel pada waktu itu, mereka sudah jauh dari Tuhan, tapi keluarga Obed-Edom masih tetap dipercaya. Sesudah itu ia mengambil segala emas, perak, dan segala perkakas yang terdapat dalam rumah Allah yang berada di bawah pengawasan keluarga Obed-Edom, juga perbendaharaan istana raja dan orang-orang sandera. Kemudian pulanglah ia ke Samaria. Perhatikan baik-baik. Segala emas, perak, dan segala perkakas yang terdapat dalam rumah Allah dan yang berada di bawah pengawasan siapa? Keluarga Obed-Edom. Berarti Obed-Edom ini dipercaya sangat banyak. Dipercaya emas dan perak. Siapa yang berani mempercayakan emas dan perak kepada orang kalau orang itu tidak bisa dipercaya? Bahkan hari-hari ini jadilah orang yang bersih, orang yang jujur. Yang jadi milik Tuhan, milik Tuhan. Yang jadi milik orang lain, milik orang lain. Yang jadi milik keluargamu, milik keluargamu. Yang jadi milik temanmu, milik temanmu. Jangan engkau tahan apa yang jadi hak orang lain. Dan jangan engkau ambil apa yang bukan hak saudara. Jangan ambil apa yang bukan hak saudara. Kadang-kadang dipaksa untuk mengalah sedikit, rugi. Tapi yang penting jangan sampai saudara kehilangan Tuhan Yesus. Amin. Hari-hari ini kita belajar dari Obed-Edom. Jangan sampai seperti Kiryat Yearim, jangan sampai seperti Usa. Mereka menjadi biasa dengan Tuhan. Mereka mix semuanya. Tapi Obed-Edom, yang pertama dia takut akan Tuhan. Yang kedua, hidupnya transparan. Yang ketiga, hamba. Di mana Tuhan butuh, saudara harus ada. Dimanapun Tuhan butuh, saudara harus ada. Dan yang keempat, bawa seluruh keluarga. Tahun ini, siapa yang mau hidupnya diubahkan Tuhan? Siapa yang mau diberkati Tuhan? Mari kita datang ke Tuhan sekali lagi malam ini. Mari sembah Tuhan sekali lagi. Tuhan sangat rindu memberkati saudara dan saya. Kalau saudara mendengar firman yang tadi disampaikan, Usa dan Kiryat Yearim, mereka sudah menjadi orang Kristen sekian lama, sekian tahun, tapi tidak terjadi apa-apa. Salah satu di antara mereka menjadi biasa dengan Tuhan. Dan beberapa di antara mereka menyembah berhala. Hari-hari ini, siang ini sekali lagi saat kita datang ke Tuhan. Ketika Tuhan lihat hati saudara dan saya,
Adakah Tuhan ingatkan engkau hari-hari ini apa yang jadi berhala dalam hatimu? Apa yang jadi kesenangan dalam hatimu yang membuat engkau tidak bisa murni ikut Tuhan? Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita datang ke Tuhan sekali lagi. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan. Mari beresan sama Tuhan pagi. Persembahanku ini, bereskan hatimu pagi ini. Ku ingin engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Tuhan ingatkan pagi ini, apapun yang membuat Tuhan tidak bisa kerja dalam hidupmu, mari datang ke Tuhan, mari akui semuanya. Mari hari-hari ini engkau yang membutuhkan perubahan nasib, engkau yang butuh pemberesan, mari datang ke Tuhan, akui semua di hadapan Tuhan. Tuhan mau kerjakan sangat banyak dalam tahun ini. Tuhan mau kerjakan sangat banyak. Takkan pernah ku selain yang terjadi. Mari saudara, engkau yang harus memutuskan sesuatu pagi ini. Putuskan, ini waktunya Tuhan menjamah hidupmu. Tuhan mengubah nasibmu. Semua yang najis, semua yang kotor, semua yang cemar, putuskan. Hari ini aku mau datang ke Tuhan, aku mau lari ke Tuhan, aku mau ngejar Tuhan. Korban syukur. Jangan tunggu minggu depan, jangan tunggu hari besok, jangan tunggu nanti. Ini waktunya Tuhan mau jamah hidupmu. Sebagai penyembah, takkan pernah ku bawa. Serahkan ke Tuhan pagi ini, serahkan hidupmu ke Tuhan. Yang mengalir di hatiku sebagai penyembah, yang mengalir di hatiku sebagai penyembah. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan, katakan haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur dan terima kasih buat kasih-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami saat ini. Teristimewa pada pagi ini Tuhan, dalam ibadah kami di minggu keempat di bulan Januari tahun 2022. Kami bersyukur jika kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati kasih-Mu dalam ibadah ini. Baik itu lewat pujian, penyembahan kami, terlebih lewat firman Tuhan yang kembali mengajar kami hari ini Tuhan. Kami mau belajar kepada salah seorang tokoh dalam Alkitab, yaitu Obed-Edom. Oh, dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia orang yang mau terbuka, transparan hidupnya di hadapan Tuhan. Dan dia tahu hidupnya sebagai hamba. Sehingga ketika dia mengerti ada sesuatu yang harus dia kerjakan, dia lakukan. Karena dia tahu apa yang dia lakukan boleh berkenan kepada Tuhan dan menyukakan hati Tuhan. Bahkan dia juga orang yang membuat keluarganya takut akan Tuhan. Ketika dia melakukan hal-hal apa yang telah kami dengar dalam ibadah kami ini, dalam firman-Mu, kami percaya kami juga akan mengalami berkat Tuhan seperti apa yang dialami oleh Obed-Edom. Berkati hamba-Mu Pak Yosi yang sudah menyampaikan
dalam ibadah kami pagi ini. Kuasa Tuhan, urapan Tuhan kamu, supaya kemanapun hambamu ini pergi memberitakan Injilmu dan melakukan pelayanan, kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan nyatakan. Berkati keluarganya dan berkati dan apa yang dilakukannya, terlebih dalam pengedian pelayanan akan Tuhan. Dan pagi ini setiap kami yang hadir dalam ibadah ini, yang melayani maupun yang dilayani, ketika hati kami sungguh-sungguh takut akan Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kami percaya tidak seorang pun yang kau lewati, tapi semuanya boleh diberkati loh Tuhan, sesuai dengan apa yang kami butuhkan dalam nama Yesus. Sehingga setiap kami hadir dalam ibadah pulang, benar-benar sukacita Tuhan melimpah dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami juga tidak lupa berdoa untuk ibadah yang kedua nanti sore. Allah Roh Kudus yang bekerja, Allah Roh Kudus yang terus berkarya, supaya ibadah yang kami lakukan bukan ibadah seremonial, tapi ibadah di dalamnya sungguh-sungguh di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan, dan kami boleh menerima berkat di dalamnya. Sebenarnya berpisah, kami akan pulang. Biarlah Tuhan menuntun setiap langkah kami, supaya setiap di rumah dengan baik dan tidak kurang suatu apapun. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur buat kehadiran-Mu, lawatan-Mu dan berkat-Mu yang Tuhan nyatakan dalam ibadah kami pagi ini. Haleluya, haleluya. Mari kita bersama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan, dan kita akan pulang dan terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudara kasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Yang percaya berkati Tuhan kita sepakat berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.